Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya pernah ditelepon dari Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke kampus kami? Insya Allah. Apa pembahasannya? Otak. Wah, kalian mungkin salah hubung, salah kontak ini. Saya Abdul Somad yang Ustadz, bukan yang spesialis otak. Ustadz nanti dipanel dengan spesialis otak. Jadi Ustadz cerita tentang ayat-ayat berpikir, tentang hadis-hadis akal, nanti dokter bercerita. Ternyata duduk dengan dokter sebentar itu, saya banyak dapat pengetahuan. Terutama ayat yang selalu saya baca dalam sholat. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kalau bayi kecil nampak dia gitu kan. Pernah ngeliat bayi kecil kelihatan? Jangan ditusuk, lembut itu. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khotiatin, pelaku dosa. Tolong jangan dipoto nanti. Ustadz Somad tahu kenapa ayat itu bunyinya ubun-ubun. Oh, kita nggak boleh tanya-tanya ayat Pak Dokter, terima aja apa adanya. Nah, gitu caranya kalau kita nggak bisa jawab. Tanya-tanya. Ini ayat Al-Quran, jangan dilawan, masuk neraka nanti kita. Ustadz Somad, otak itu ada bagian depan, ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian belakang. Otak yang mikir itu bagian depan. Makanya Allah menyebut nasiyatin, bagian depan, kazibatin, pembohong. Jadi orang yang bohong, yang suka nyebar bohong, yang suka nyebar hoax, itu yang otak mikir yang depan. Tapi yang kebetulan rambutnya gugur jangan tersinggung. Bukan berarti dia mikir bohong, enggak. Ini saya luruskan. Barulah Ustadz Somad tahu nggak kenapa kepala ini 5 kali diusap sehari. Subuh diusap, zuhur diusap, asar diusap, maghrib diusap, isya diusap. Ternyata Ustadz Somad menurut ilmu kami spesialis otak, ini kepala kita ini di-scan secara automatically, ada alatnya, ada softwarenya di dalam yang men-scan otak 5 kali. Masya Allah, selesai acara wudhu kita pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ternyata di luar dia dibersihkan, di dalam dia di-scan. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Spesialis otak. Saya copy paste dari dia. Oleh sebab itu maka kalaulah umat ini disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang digali, yang dieksplorasi dari Quran, maka pertikaiannya, pertengkarannya dalam tanda kutip adalah tentang isi Al-Quran, tentang sains, tentang medikal, tentang ekonomi, tentang politik, bukan mengkaji yang menghabiskan waktu. Apakah anjing Ashabul Kahfi warnanya hitam apa merah apa hijau? Apa ini? Mukjizat ilmiah. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkan Romawi adalah Persia, karena waktu itu ada 2 kutub, kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Di mana lokasi peperangannya? Fi adnal ardi. Adna artinya dekat. Maka lihat terjemahan Quran Depak Kementerian Agama, di bumi terdekat. Karena maksudnya adalah tempat berperang itu di Yordania, di Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dekat dari Mekah, fi adnal ardi, di bumi yang dekat. Saya ambil terjemahan, di negeri yang terdekat. Kalau saya mengatakan Dr. Nur Khalis dekat dari saya, Dr. Nur Khalis adna minni mauqi'an, dia dekat dari saya. Ternyata setelah diteliti, kok hilang?
Ternyata setelah diteliti ada makna kedua, terendah. Terendah. Ini dia hasil penelitiannya. Ternyata ada permukaan bumi yang terendah 280 meter di bawah permukaan laut. Apa dia? Itulah dia Laut Mati di Yordania. Mengapa disebut mati? Karena ikan pun tak hidup di dalam, saking kan asinnya. Siapa yang masuk ke dalam Laut Mati itu terapung. Yang punya kadas kurap gatal hilang. Dari mana Nabi Muhammad SAW yang tak bisa tulis baca itu tahu bahwa permukaan bumi yang terendah bukan di Yogyakarta, bukan di Riau, Sumatera, tapi justru di tempat lokasi perang Persia dan Romawi, diceritakan 1400 tahun yang lalu. Maka kalau diintegrasikan antara sains, ilmu pengetahuan dengan Al-Quran Islam, kalau orang Islam mendalami ilmu ini, akan keluar dari mulutnya berkata, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan sia-sia, dan yakinlah pengetahuannya ini benar datang dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Muhammad SAW laminal mursalin tanzilal azizir rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah dengan orang beriman semuanya tak ada masalah, tapi dengan orang yang tak percaya bahwa Quran ini datang dari Allah, orang yang tak percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, ini hanya bisa dijelaskan oleh orang yang melaksanakan integrated kurikulum, integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan.